Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak abi yang soleh dan soleha, hari ini pelajaran kita yaitu fikih ibadah, yaitu tentang sholat masbuk. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video ini tentang sholat masbuk. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Ya, karena belajar itu harus semangat. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran hari ini tentang makmum masbuk. Tentang makmum yang masbuk. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa makmum masbuk? Apa yang disebut makmum masbuk? Jadi makmum yang masbuk artinya seseorang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Jadi orang yang terlambat mengikuti atau tertinggal dalam sholat berjamaah disebut dengan makmum yang masbuk. Dikatakan masbuk apabila ia tertinggal ruku pertama. Tertinggal ruku pertama. Jadi imam sudah bangkit dari ruku pertama, kemudian makmum baru menempati shaf, maka makmum tersebut disebut sebagai makmum yang masbuk atau makmum yang tertinggal dalam sholat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika kita tertinggal atau terlambat menghadiri sholat berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang kita lakukan saat kita terlambat mengikuti sholat berjamaah adalah berjalan dengan tenang menuju shaf. Meskipun kita terlambat, kita tetap berjalan dengan tenang menuju shaf. Tidak boleh terburu-buru atau berlari mengejar sholat berjamaah. Karena hal tersebut dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bercerita, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar langkah-langkah orang yang tergesa-gesa. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, "Apa yang kalian perbuat?" Mereka menjawab, "Kami terburu-buru menuju sholat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fala taf'alu idza ataytumus sholata fa'alaikum bis-sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Artinya, jangan kalian lakukan perbuatan seperti itu lagi. Jika kalian mendatangi sholat, maka hendaklah kalian mendatangi dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, kerjakanlah. Dan apa yang tidak kamu dapati, maka sempurnakanlah. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika kita menuju atau ketika kita ingin ikut sholat berjamaah,
namun kita terlambat, sekali lagi, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus berjalan tetap dengan tenang. Dan kita mengikuti imam. Apa yang imam kerjakan saat kita sudah sampai pada saf, maka kita kerjakan. Dan apabila kita sudah terlambat atau masbuk, maka kita sempurnakan nantinya. Kedua, yang harus dilakukan ketika kita sebagai makmum terlambat mengikuti sholat berjamaah adalah langsung melakukan takbiratul ihram. Ketika kita sudah mendapatkan shaf, maka kita langsung takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Baik saat imam sujud, duduk di antara sujud, atau gerakan yang lain. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, kita langsung takbiratul ihram dan mengikuti imam ketika kita terlambat. Bagaimanapun keadaan imam, baik sujud, i'tidal atau bangkit dari ruku, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Kita harus melakukan hal tersebut. Dan tidak boleh menunggu imam berdiri pada rakaat yang berikutnya, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat. Kita tidak perlu menunggu imam untuk berdiri, melainkan kita langsung takbiratul ihram. Kita langsung takbiratul ihram ketika sudah berada pada shaf. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Artinya, apabila kalian mendatangi salat dan mendapatkan kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan janganlah kalian menghitung apapun. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka ia mendapatkan salat. Ya, jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, sekali lagi ketika kita datang terlambat dan mendapatkan imam sedang sujud, maka kita langsung takbiratul ihram, lalu kita ikut sujud, mengikuti imam. Yang ketiga, ketika kita menjadi imam yang terlambat atau menjadi makmum yang terlambat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hendaknya kita berdiri untuk menggantikan rakaat yang tertinggal. Jadi ketika imam sudah salam, kita berdiri untuk mengganti rakaat yang tertinggal. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, sekali lagi ketika kita terlambat atau tertinggal satu rakaat, dua rakaat, atau tiga rakaat, maka setelah imam salam, kita berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Satu rakaat, kita tambah satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, sesuai dengan jumlah rakaat yang tertinggal. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah hal yang harus kita lakukan ketika menjadi imam, ketika kita menjadi makmum yang terlambat. Ketika menjadi makmum yang terlambat atau masbuk. Nah, apabila kita ternyata bukan makmum yang terlambat, tetapi di samping kita ada makmum yang terlambat, maka apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama, kita tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Misalnya ada orang yang sedang sholat karena dia adalah makmum yang terlambat, maka kita tidak boleh lewat di depannya. Ataupun kita tidak boleh ribut di dekat orang yang sedang sholat. Di dekat orang yang sedang sholat, kita tidak boleh ribut. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Meskipun untuk berzikir, kita tidak diperbolehkan. Jadi, anak-anakku yang soleh dan soleha, begitulah ajaran Islam yang indah. Meskipun orang yang masbuk, kita tetap harus menghormati. Tidak boleh lewat di depannya ketika ia sedang sholat, dan tidak boleh ribut meskipun untuk berzikir pada saat orang sedang sholat. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku yang soleh dan soleha. Demikianlah anak-anak abi yang soleh dan soleha, pelajaran kita kali ini untuk fikih ibadah tentang sholat masbuk. Nah, kalian sudah melihat dan menyaksikan videonya ya. Oke, dari abi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.